Patologi umum untuk mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran. Patologi umum. Patologi umum adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari mekanisme dasar terjadinya penyakit. Perubahan morfologis pada jaringan dan respons tubuh terhadap gangguan. Bidang ini bertujuan untuk memahami proses penyakit secara umum sebelum masuk ke studi penyakit spesifik pada sistem tubuh tertentu. Berikut adalah penjelasan rinci komponen utama patologi umum. Etiologi, penyebab penyakit, penyebab primer, faktor langsung yang memicu penyakit, seperti mikroorganisme, bakteri, virus, trauma fisik, atau mutasi genetik. Penyebab sekunder, faktor pendukung atau predisposisi, seperti pola hidup, lingkungan, atau status imun tubuh. Patogenesis, mempelajari mekanisme atau jalur terjadinya penyakit sejak awal hingga manifestasi klinis. Contohnya, bagaimana infeksi virus merusak sel hingga menyebabkan peradangan. Perubahan morfologi, makroskopis. Perubahan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Seperti pembesaran organ, hepatomegali, atau perubahan warna jaringan. Mikroskopis, perubahan pada tingkat sel atau jaringan yang diamati dengan mikroskop, seperti degenerasi, nekrosis, atau hipertrofi, manifestasi klinis, gejala dan tanda yang muncul akibat proses penyakit, seperti demam, nyeri, atau lesi kulit. Prognosis dan resolusi, memahami kemungkinan hasil akhir dari penyakit. Apakah akan sembuh, menjadi kronis, atau menyebabkan komplikasi. Proses dasar patologi umum. 1. Adaptasi seluler. Adaptasi terjadi saat sel menghadapi stres lingkungan yang mengancam fungsi normalnya. Hipertrofi, peningkatan ukuran sel akibat peningkatan kebutuhan kerja. Contoh fisiologis, pembesaran otot akibat latihan fisik. Patologis, pembesaran otot jantung, kardiomiopati hipertrofik, akibat hipertensi kronis. Hiperplasia, peningkatan jumlah sel pada jaringan yang masih bisa membelah. Contoh fisiologis, proliferasi sel endometrium selama siklus menstruasi. Patologis, hiperplasia prostat jinak, BPH. Atrofi, penurunan ukuran sel atau jumlah sel, biasanya akibat penurunan fungsi atau suplai. Contoh fisiologis, atrofi otot pada lansia. Patologis, atrofi otot karena imobilisasi setelah cedera. Metaplasia, perubahan jenis sel menjadi tipe lain yang lebih tahan terhadap stres. Contoh, epitel saluran napas pada perokok berubah dari epitel silindris bersilia menjadi epitel squamosa. 2. Cedera seluler. Cedera sel terjadi bila sel tidak dapat lagi beradaptasi terhadap stres.
Cedera reversibel, tanda awal cedera yang masih bisa diperbaiki. Contoh, pembengkakan sel akibat gangguan pompa natrium kalium karena hipoksia ringan. Perubahan lemak, fatty change, pada hati akibat konsumsi alkohol. Cedera irreversibel, kerusakan permanen yang menyebabkan kematian sel, nekrosis, kematian sel tidak terkontrol, menyebabkan peradangan. Contoh, nekrosis koagulatif pada infak miokard. Apoptosis, kematian sel terprogram tanpa peradangan. Contoh, eliminasi sel yang rusak denanya pada kanker. 3. Peradangan, inflamasi. Respon tubuh terhadap cedera atau infeksi untuk menghilangkan agen penyebab dan memulai penyembuhan. Inflamasi akut, respon cepat, berlangsung singkat, beberapa jam hari. Tanda, panas, kemerahan, bengkak, nyeri, gangguan fungsi. Contoh, peradangan lokal akibat infeksi bakteri. Inflamasi kronis, respon jangka panjang, disertai kerusakan jaringan. Tanda, fibrosis, destruksi jaringan. Dan infiltrasi sel inflamasi kronis, makrofag, limfosit. Contoh, tuberkulosis, rheumatoid arthritis 4. Gangguan sirkulasi. Gangguan aliran darah yang memengaruhi suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan. Edema, penumpukan cairan di ruang antar jaringan. Penyebab, gangguan tekanan hidrostatik, contoh, gagal jantung. Trombosis, pembentukan bekuan darah abnormal di pembuluh. Contoh, trombosis vena dalam, DVT. Emboli, obstruksi pembuluh darah oleh benda asing, trombus, lemak, udara. Contoh, emboli paru akibat DVT. Infak, kematian jaringan akibat obstruksi aliran darah. Contoh, infak miokard pada serangan jantung. 5. Penyembuhan dan generasi, proses tubuh memperbaiki kerusakan jaringan. Generasi, sel baru menggantikan sel yang rusak. Terjadi pada jaringan yang mampu membelah, seperti epitel. Fibrosis, pembentukan jaringan ikat sebagai pengganti jaringan yang rusak. Contoh, pembentukan jaringan parut pada luka kulit. 6. Gangguan imunologis, ketidakseimbangan fungsi sistem imun. Alergi, respon berlebihan terhadap alergen, debu, serbuk bunga. Contoh, rinitis alergi. Autoimun, sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Contoh, lupus eritematosus sistemik, SLE. Imunodefisiensi, kelemahan sistem imun, meningkatkan risiko infeksi. Contoh, HIV/AIDS. Aplikasi patologi umum, pengetahuan patologi umum menjadi dasar untuk diagnosis penyakit, mengidentifikasi perubahan jaringan melalui biopsi. Pengembangan terapi,
Memahami mekanisme penyakit membantu menentukan pengobatan yang efektif. Pencegahan penyakit, memahami etiologi dan patogenesis untuk strategi preventif.